Selamat sore semuanya anak-anak, kita akan beribadah lagi bersama Koko dan teman-teman semuanya. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Yuk lipat tangan, tutup matanya, ikutin Koko berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami. Walaupun secara online, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya. Semangat untuk memuji Tuhan, pastinya semangat di rumah. Dites dulu yel-yelnya. Feel kid, I love Jesus. Ulangi, Koko salah. Ulangi ya. Feel kid, I love Jesus. Feel kid, I love everybody. Feel kid, yes, yes, yes. Hiha. Yuk, kita mau olahraga dulu ya. Lagu apa yang gini-gini nih? Apa ya? Betul, mendidih di hati. Kita nyanyikan lagu mendidih di hati. Yo, semuanya gini. Gini ya posisinya ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku
mendidih di hatiku lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Sekali lagi. Mendidih di hati, mendidih di hati. Ku selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum dengar. 10 kali. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Udah mendidih hatinya, tapi nggak boleh marah-marah ya di rumah ya. Kalau mendidih teh semangat artinya. Oke? Oke. Yuk kita sambung lagu kita dengan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Capek? Kecil. Tapi sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan yang ku miliki. Firman Tuhan yang ku miliki bagai pelita hidup yang menerangi setiap jalanku. Firman Tuhan yang ku miliki bagai air yang sejuk, menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama puji-pujian. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cimimit. Bye. Oke, tadi udah nyanyi ya bareng Kosot. Pada pinter-pinter semua pasti nyanyi pujiannya ya. Dan sekarang Cici mau ceritain satu cerita yang benar-benar luar biasa lah pokoknya ya. Jadi Cici mau cerita ini satu cerita yang judulnya 1000 Bayangan. 1000 bayangan maksudnya apa nih, Naruto bukan sih atau gimana gitu ya. Nanti bakal Cici jelaskan. Oke. Dan ini nih, ada yang pernah lihat kaca dengan 1000 bayangan nggak kira-kira? Aku belum pernah sih, aku belum pernah lihat. Cici juga belum pernah sih. Tapi kalau misalnya nanti Cici liatin gambarnya pasti anak-anak tahu deh. 1000 bayangan itu seperti apa. Jadi kita lihat 1000 bayangan itu seperti apa ya. Nih, kalau belum nih contohnya tuh kayak gini. Tuh banyak banget ya. Jadi kaca dengan 1000 bayangan tuh kacanya tuh banyak gitu. Jadi mantul lagi kalau kita lihat badan kita nih misalnya di depan kaca, di belakangnya ada, di pinggir ada, di kanan ada, di belakangnya lagi ada. Terus di depannya ada, di belakang kita ada. Pokoknya panjang banget, terus banyak banget, kitanya benar-benar banyak ya karena namanya juga 1000 bayangan gitu. Jadi ini bukan cerita tentang Naruto ya. Ya kalau misalnya yang tahu kan Naruto jurus 1000 bayangan gitu ya. Enggak gitu. Jadi ini ceritain tentang si kaca 1000 bayangannya gitu ya. Nah kalau misalnya ngomongin tentang kaca 1000 bayangan nih, pasti nih anak-anak ya kalau misalnya, apalagi cewek ya, Cici juga kan cewek ya, kalau misalnya lihat kaca tuh, aduh aku cantik banget. Biasanya kan, kalau cewek itu sering ngaca, mami aku udah cantik atau belum gitu ya, biasanya kayak gitu. Terus kalau yang cowok, mami aku udah ganteng belum, kenapa sih rambutnya digini-gini gitu ya, pakai gel gitu ya, rambutnya harus rancung-rancung gitu. Udah ganteng lah belum ya, aku udah cantik belum gitu ya. Kadang kalau misalnya kita pakai kaca buat itu ya. Tapi di sini Cici bukan ceritain tentang kacanya ya, bukan ceritain tentang kacanya itu seperti apa gitu ya. Nah, nih di sini ada pelajaran yang bisa diambil nih dari 1000 bayangan, 1000 kaca 1000 bayangan ini ya. Nah, kalau kita memberikan kasih kita itu sama seperti kita berdiri di depan cermin. Maksudnya gimana, Ci? Ya kalau misalnya kita berdiri di depan cermin, kan pasti mantul ya. Maksudnya mantul itu kita itu harus memberikan kasihnya itu terus-terusan ya, kayak kaca 1000 bayangan tadi, terus-terusan aja ada kamu di kiri kanan, ada kamu di depan, ada kamu di belakang, ada kamu di belakangnya lagi, ada lagi. Jadi kita kalau memberikan kasih itu harus mantul, bukan mantul ini ya, maksudnya harus terus-terusan gitu, nggak boleh berhenti kasih kasih kita ke sesama kita, ke teman-teman kita, ke orang tua kita gitu. Nah, yang poin kedua nih, kasih itu tidak boleh hilang, sama seperti bayangan di kaca selalu memantul. Nah, bener ya yang tadi Cici omongin, kita itu nggak boleh hilang kasihnya. Harus bisa mengasihi sesama ya. Dan membagikan kasih itu bukan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kamu memberikan kasih kepada orang lain gitu ya, itu tuh bukan perbuatan yang sia-sia gitu. Nanti juga aku nggak akan dapat hasilnya, aku mah nggak dapat ininya gitu kan. Jangan pernah mikirin hasil ya kalau misalnya mau baik sama orang, mau mengasihi sama itu jangan pernah mikirin hasilnya. Tapi bagiin kasih baik sama orang itu bukan perbuatan yang sia-sia. Jadi pasti nanti ada hasilnya, tapi tidak boleh pokoknya tidak boleh kayak gini nih. Pokoknya mau berbuat baik itu biar aku dikasih sepeda. Aku mau berbuat baik itu biar sama Tuhan Yesus dikasih handphone mahal. Yang nggak boleh. Pokoknya kalian harus tulus ya, memberikan kasihnya itu harus tulus. Tanpa
imbalan gitu. Tidak boleh berpikir kalau nanti ya kalau aku baik sama orang, kalau aku kalau aku sama teman-teman baik gitu ya, aku nanti pasti dapat handphone. Nggak boleh berpikir begitu. Harus tulus dari hati ya, dan harus bisa. Kenapa harus bisa? Karena Tuhan Yesus juga udah mengasihi kalian terlebih dahulu ya, sebelum kita mengasihi orang lain. Gitu. Nanti bakal dibahas. Nah, kalau misalnya nih anak-anak pasti bingung sih caranya membagikan kasih itu seperti apa sih? Gimana ya kira-kira ya? Oke, aku akan kasih contohnya ya. Pasti anak-anak sih udah pasti pinter lah anak-anak Philippines semuanya sebenarnya nggak usah dikasih tahu lagi, tapi ya itu harus diingetin lagi ya namanya firman Tuhan. Yang pertama itu harus menjadi sahabat yang baik. Maksudnya sahabat yang baik gimana sih, Ci? Kadang tuh suka ada teman-teman yang lagi susah, teman-teman yang lagi sedih, kita itu harus berusaha untuk kasih semangat, kasih, ayo kamu pasti bisa gitu. Kan suka ada teman-teman yang cerita, ya aku nilai matematikanya jelek, ya aku nilai IPA-nya jelek gimana ya. Oh tenang aja, nanti pasti kamu bisa aku ajarin ya, tapi kamunya harus bisa dulu ya. Tenang aja nanti aku ajarin, tapi kamu harus semangat dulu biar bisa belajar juga semangat terus nanti dapat nilai yang baik. Nah itu sahabat yang baik seperti itu ya. Terus apalagi kalau misalnya lagi sedih tuh kayak si SpongeBob sama Patrick, pasti tahu lah ya cerita si SpongeBob sama Patrick. SpongeBob sama Patrick itu sahabat yang baik loh, kemana-mana suka barengan gitu ya. Terus Patrick lagi ada masalah, si SpongeBob suka bantuin, SpongeBob ada masalah, si Patrick juga suka bantuin. Pokoknya saling membantu menjadi sahabat yang baik gitu ya. Ya pasti anak-anak tahu lah ya cerita tentang Patrick sama SpongeBob itu menjadi dua sahabat yang benar-benar kemana-mana tuh bareng gitu ya. Terus apa-apa bisa diandelin gitu, saling membantu, saling memberikan semangat satu sama lain gitu. Dan yang kedua nih, suka menolong. Tuh kan ada gambarnya, ada anak cewek lagi bantuin anak cowok yang lagi jatuh. Nah itu kamu juga harus kayak gitu. Ada yang misalnya ada yang jatuh harus kamu bantuin. Terus kalau misalnya, tapi nggak boleh yang nyontek ya, nggak boleh. Aku nggak bisa nih ujian yang ini, minta dong jawabannya lagi ujian. Aku nggak bisa nih yang ini soal 2 nih, nggak bisa nih, kasih dong. Ya udah Ci, aku mah kasih aja kan aku suka menolong. No, itu bukan suka menolong ya. Itu nggak boleh, itu tidak boleh ya. Jadi suka menolong itu kayak kita itu harus bisa bantuin teman kita yang lagi susah gitu ya. Tadi juga itu yang misalnya ada yang nggak bisa belajar matematika, ada yang nggak bisa belajar IPA gitu ya, mungkin ya terus nanti kamu bantuin gitu. Nggak cuma sama teman, tapi sama orang tua juga suka menolong. Kan kadang nanya gitu ke mami, nih sini aku bantuin masaknya, atau nih sini aku bantuin beres-beres gitu. Nah itu suka menolong. Nah selanjutnya nih suka memberi itu kan di sini ada anak yang kasih roti ya, ada yang nggak bawa roti, ada yang nggak bawa bekal. Tapi kan sekarang kan aku nggak pernah ketemu sama temen, aku mah jarang ketemu sama temen. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen memberi, ya kamu mungkin bisa datangnya rumahnya gitu. Ini aku punya roti buat kamu, ini aku punya makanan buat kamu gitu. Terus sama dedenya, sama kokonya, sama cicinya juga harus saling memberi gitu kan. Misalnya sama si mami, si koko mah dikasih makanannya Hopen, aku mah dikasihnya KFC, tapi aku pengen nyobain. So aku nanti kasih Hokben ke koko nanti aku mau minta. Nah itu suka memberi. Jadi walaupun beda-beda tapi bisa cobain satu-satu gitu. Nah, itu namanya suka memberi, saling memberi. Terus kalau misalnya saling memberi itu sama orang-orang yang susah gitu kan, sama misalnya anak yatim piatu kita suka kasih, terus sama orang-orang pinggir jalan tuh kan. Kalau minggu tuh pernah tuh kayak kasih sembako ya sambil jalan, memulung ke orang-orang pinggir jalan. Ini dari Tuhan Yesus gitu ya. Ini ada sedikit buat Bapak, ini ada sedikit buat Bu. Nah itu suka memberi, bagikan kasih ya. Bagiin kasih itu banyak ya.
Dengan kalian kasih semangat, itu pun membagikan kasih. Ayo semangat ke gerejanya, ayo semangat ibadah online-nya sama guru-guru kita, itu membagikan kasih. Ayo kamu baca Alkitabnya, itu juga membagikan kasih loh, biar teman kamu itu bisa mengerti gitu kasih itu seperti apa gitu ya. Salah pasti. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kira-kira kalian mau nggak memberikan kasih kepada sesama? Jawabannya tuh cuma 2, yes or no. Ya, coba dijawab dulu. Apakah kalian mau memberikan kasih pada sesama? Oke, ya pasti dong jawabannya ya harus bisa. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus tuh jadi harus bisa mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus itu udah lebih dulu mengasihi kita gitu kan dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah itu tuh Tuhan Yesus itu udah mengasihi kita lebih dulu. Masa kita nggak bisa sih mengasihi sesama ya? Ya, tapi Cici mau tekanin di sini, kalau kalian bisa mengasihi Tuhan kamu, ya bisa mengasihi Tuhan Yesus, berarti kamu bisa mengasihi sesama kamu, ya. Dimulai dari mengasihi Tuhan Yesus. Ci, tapi aku mah nggak bisa mengasihi Tuhan Yesus, tapi aku mah nggak bisa mengasihi musuh aku, gitu. Ya nggak boleh, ya memang susah, cuman ya makanya minta sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen punya hati yang mengasihi ke musuh aku mungkin, ke teman-teman aku gitu. Kan musuh kan susah ya, tapi harus bisa, makanya kalian harus bisa dulu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian bisa mengasihi Tuhan Yesus, baru kalian bisa mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi musuh, mengasihi orang tua, semuanya, saudara-saudara, adik, kakak, cici, koko, bla bla bla, ya. Sampai ke anjing piaraan mungkin ya. Nah, itu juga membagikan kasih ya. Oke. Nah, di sini ada ayatnya ya. Ini harus harus anak-anak harus ingat. Anak-anak harus hafal sebenarnya karena pendek banget ya. Di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Nah, itu tuh Tuhan Yesus juga udah kasih perintah. Kalau perintah itu artinya kamu harus lakukan. Ya, tidak boleh tidak dilakukan. Perintah itu artinya you must have to do that, ya. Kamu harus melakukan hal tersebut. Wajib, ya. Makanya mengasihi itu adalah wajib, ya. Ingat, tidak boleh mengharapkan imbalan, ya. Harus tulus mengasihinya, ya. Ingat, kita itu harus belajar mengasihi karena kita aja udah dikasihi dulu sama Tuhan nih, dengan Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya ya. Oke, bisa lah, pasti bisa lah. Segitu aja, pendek kan, tapi semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Cici jelasin, apa yang Cici ceritain gitu ya. Ingat kalau kita kasih kita ke orang-orang, ingat harus kayak kaca 1000 bayangan, harus terus mantul, nggak berhenti ya, terus mantul ke depan ke belakang, mantul. Oke? Ya bukan mantul ini, beda lagi. Tapi kalian harus bisa ya, terus mengasihi teman-teman kamu, keluarga kamu, mami papi semuanya. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk selalu mengasihi sesama kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan semuanya. Tuhan bantu hidup kami agar kami bisa mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.